Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan dari seksi 102 yang akan menjelaskan tentang peranan bakat dalam belajar, yang mana akan dijelaskan oleh saya, Sherly Amanta, dengan NIM 24033040, dan rekan-rekan saya ada Abdul Razak Jantan Ali 24046101. Terus ada Prendi Nasril dengan NIM 24046112 dan Jandri 24065040. Nah, yang pertama ada pengertian bakat yang akan saya jelaskan sendiri. Di sini bakat adalah kemampuan dasar yang bersifat bawaan dan potensial, memungkinkan seseorang belajar dan berprestasi lebih cepat dalam bidang tertentu. Jadi dalam psikologi pendidikan ini, bakat itu sama dengan attitude yang mencakup kapasitas yang berkembang jika didukung pendidikan yang tepat. Jadi menurut Mujiran 2021 ini, bakat bukan hasil latihan semata, melainkan potensi laten yang perlu dikembangkan. Jadi bakat ini adalah eh, kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum, misalnya bakat intelektual atau khusus seperti bakat akademis. Jadi bakat khusus ini juga disebut dengan talent. Bakat dan kemampuan ini menentukan prestasi seseorang. Orang yang berbakat matematika, misalnya nih, akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam itu. Jadi, prestasi itu merupakan perwujudan diri bakat dan kemampuan. Jadi, prestasi yang menonjol itu dalam suatu bidang mencerminkan bakat yang unggul dalam bidang tersebut. Boleh slide berikutnya. Yang kedua, ada jenis-jenis bakat yang akan dijelaskan oleh Prendi. Silakan pada Prendi. Yandri ya. Eh, Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis B yaitu jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat dapat diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu fungsi jiwa, raga, dan sifat prestasinya. Menurut Yusuf Noesiruan, dari aspek jiwa raga, bakat terbagi menjadi empat, yaitu psikofisik atau kemampuan jasmani, kejiwaan umum atau berpikir logis dan imajinasi, kejiwaan khas atau potensi di bidang tertentu seperti seni atau bahasa, serta perasaan dan kemauan, yaitu atau empati dan kemampuan sosial. Dari sisi prestasi, bakat dibagi menjadi bakat reproduktif atau meniru, aplikatif atau menerapkan, interpretatif atau menafsirkan, dan produktif atau menciptakan hal baru. Identifikasi bakat ini penting untuk menentukan arah pendidikan dan karir yang tepat. Sementara itu, menurut Magdalian pada tahun 2020, identifikasi jenis bakat ini penting untuk mengarahkan peserta didik pada jalur pendidikan dan karir yang sesuai dengan kekuatan mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Freddy yang telah menjelaskan jenis-jenis bakat. Selanjutnya ada kepada Jandri, boleh jelaskan poin berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, faktor potensi diri. Bakat berasal dari potensi bawaan seperti kecerdasan, minat, dan kepribadian yang perlu dikembangkan melalui motivasi, ketekunan, dan dukungan emosional. Yang kedua, faktor lingkungan, keluarga, dan sosial. Dukungan keluarga, sekolah, dan komunitas sangat penting dalam menstimulasi dan mengembangkan bakat anak melalui fasilitas perhatian dan ruang ekspresi. Yang ketiga, faktor pendidikan dan intervensi terstruktur. Pendidikan yang responsif dan adaptif dengan asesmen, program pengayaan, serta peran guru dan kompeten mendukung perkembangan bakat secara profesional. Yang keempat,
faktor kesehatan dan akses terhadap sumber daya. Akses terhadap fasilitas, pelatihan, dan mentor sangat menentu perkembangan bakat. Perlu merataan agar semua anak memiliki peluang yang setara. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Janji yang telah menjelaskan tentang faktor-faktornya. Selanjutnya ada pengertian minat dan hubungannya dengan bakat. Jadi minat ini adalah dorongan psikologis yang membuat seseorang tertarik dan senang terhadap suatu bidang, serta mendorong keterlibatan aktif. Jadi minat ini berperan penting dalam pendidikan karena membantu mengarahkan peserta didik sesuai potensi mereka. Hubungan minat dan bakat ini saling melengkapi. Jadi bakat itu sebagai potensi dasar yang tidak akan berkembang optimal tanpa minat yang kuat. Dan minat ini mendorong motivasi dan ketekunan, sementara bakat menyediakan kapasitas untuk berprestasi. Jadi minat dapat mempercepat perkembangan bakat karena seseorang yang berminat akan lebih tekun, berlatih, dan belajar. Terus bakat tanpa minat ini sering tidak berkembang optimal karena kurang adanya dorongan untuk mengasah kemampuan dan minat bakat juga saling mendukung akan menghasilkan prestasi yang maksimal pada bidang tertentu. Itu saja untuk pengertian minat dan hubungannya dengan bakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Razak. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai usaha pendidik untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada para peserta didik. Bakat memiliki peran penting dalam mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik melalui observasi, asesmen, dan komunikasi aktif dengan siswa serta orang tua. Setelah bakat teridentifikasi, guru perlu memberikan intervensi terarah melalui pembelajaran diferensiasi, program pengayaan, dan kegiatan kreatif. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan sekolah, kurikulum kurikulum yang fleksibel dan pelatihan guru, dan kolaborasi lintas pihak. Pengembangan bakat adalah proses Lalu pengembangan bakat adalah proses berkelanjutan yang menentukan evaluasi rutin dan pendekatan yang adaptif. Setelah bakat dikenali, peserta didik perlu melalui intervensi terarah dan berkelanjutan untuk mengembangkannya. Menurut Naurizam 2001 menekankan pentingnya pembelajaran berbasis diferensiasi, yaitu pendekatan yang menyesuaikan metode, memberi dan materi dan strategi dengan karakteristik. Peserta didik, guru, dan dapat menyediakan program pengayaan, kegiatan ekstrakurikuler yang relevan, serta proyek-proyek kreatif yang memberi ruang ekspresi bagi peserta didik sesuai dengan bidang bakatnya. Dalam konteks ini, peserta didik tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu peserta didik untuk menetapkan tujuan belajar. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Kasih kepada rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulannya, kecerdasan itu adalah aspek penting dalam pendidikan yang mencakup berbagai jenis seperti intelektual, emosional, sosial, dan kinestik. Jadi setiap peserta didik ini memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Jadi pendidik ini perlu mengenali kecerdasan peserta didik melalui observasi dan asesmen, lalu merancang strategi belajar yang sesuai agar proses belajar lebih efektif, inklusif, dan bermakna. Kecerdasan dapat berkembang melalui pengalaman belajar yang tepat dan didukung oleh lingkungan yang kondusif serta peran aktif guru, keluarga, dan masyarakat. Baik, sekian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan semoga teman-teman semua berminat untuk mengembangkan bakat kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.